Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian. Kamis 13 Februari 2025. Hari biasa pekan kelima. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Kejadian, bab 2 ayat 18 sampai 25. Bacaan Injil, Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Tidak ada yang ditolak, semua disatukan dalam iman. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ada firman Allah yang luar biasa hari ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sabda ini bukan saja tentang perkawinan atau pernikahan, tetapi lebih luas dan mendalam lagi, yakni berbicara tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam relasi, untuk saling melengkapi, saling menolong, dan tidak hidup sendiri. Kesendirian bukanlah kehendak Allah. Kita semua memiliki kebutuhan mendalam untuk diterima, dicintai, dan hidup dalam kebersamaan. Bacaan Injil hari ini menguatkan pesan ini melalui perjumpaan Yesus dengan seorang ibu Siro Fenisia. Perempuan ini adalah seorang asing, bukan bagian dari bangsa Israel. Namun ia datang dengan penuh iman, meminta pertolongan untuk anaknya yang kerasukan setan. Ia seorang ibu yang putus asa, tetapi tidak menyerah. Ia melangkah melewati batas-batas sosial dan etnis demi mendapatkan kesembuhan bagi putrinya. Pada awalnya, Yesus menanggapi permohonan ibu itu dengan perkataan yang terdengar keras dan mengejutkan. Biarlah anak-anak yang kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Secara sekilas, ini terdengar seperti penolakan. Namun sebenarnya Yesus sedang menguji iman perempuan itu. Dalam konteks budaya Yahudi saat itu, istilah anak-anak merujuk pada bangsa Israel, dan anjing merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun ibu itu tidak tersinggung atau mundur. Ia justru menjawab dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Jawaban ini merupakan ungkapan iman yang berserah kepada Yesus. Ia tidak meminta hak istimewa, tetapi ia percaya bahwa belas kasih Tuhan selalu besar, bahkan untuk orang-orang di luar Israel. Yesus pun kagum dan berkata kepadanya, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudari dan saudara terkasih, ternyata iman meretas titian untuk menghubungkan seseorang dengan yang lain. Iman sejati tidak mengenal batasan. Bayangkan seorang ibu yang bukan orang Yahudi, karena iman ia percaya kepada Yesus lebih dari banyak orang Yahudi dan ia menerima apa yang dia minta. Imannya telah menyatakan kepada kita bahwa keselamatan bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, tetapi bagi semua yang percaya. Meski awalnya seakan ditolak, tetapi karena iman, ibu Siro Fenisia ini tidak menyerah. Realitas beriman seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi tantangan, kita harus tetap bertekun dan yakin bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik dan indah untuk kita melalui cintanya yang senantiasa menyatukan. Saudari dan saudara terkasih, Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua manusia. Itu berarti di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, lebih besar atau lebih kecil, lebih hebat, dan yang lain tidak ada apa-apanya. Kita semua memiliki posisi dan hak yang sama untuk menerima kasih Tuhan. Kasih-Nya menggerakkan kita untuk membangun kehidupan yang inklusif, menerima semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang dan status sosial. Karena itu, menjadi miris ketika orang-orang beriman hidup saling bertentangan,
saling melawan dan menghancurkan, saling membenci, menolak, dan memprovokasi. Hidup orang beriman tidak seperti ini, karena iman bukan hanya soal menjalankan aturan atau ajaran agama, tetapi lebih kepada keterikatan hati dan jiwa kepada Tuhan dalam kebersamaan di tengah komunitas. Mungkin orang hanya beragama tetapi tanpa beriman. Beragama tanpa beriman selalu bisa menjadikan orang individualistis, fanatik, dan arogan. Orang akan sekedar mengikuti sistem kepercayaan, ajaran, dan praktik keagamaan yang terstruktur dan ritual belaka, tanpa menggerakkan hati, pikiran, dan tindakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam ajaran agamanya di tengah komunitas. Sehingga seseorang yang beragama tanpa benar-benar beriman tidak dapat hidup dalam ketulusan di tengah keberagaman dan persaudaraan. Oleh sebab itu, hidup orang beriman entah beragama apa saja harus selalu menghargai kebersamaan dan persaudaraan. Seperti ketika Tuhan menciptakan manusia pada awal mula. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita belajar dari iman Ibu Sirofenisia untuk semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang rendah dan tetap percaya, tetap berharap, dan tetap beriman. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Tuhan tidak menolak siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang rendah dan penuh iman. Iman yang sejati tidak mengenal batas, sebab kasih Tuhan melampaui segala perbedaan. Ketekunan dalam iman membuka jalan bagi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Hidup bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk saling menguatkan dalam kasih dan kebersamaan. Kebersamaan adalah anugerah Tuhan. Hanya dengan hati yang penuh kasih, kita dapat menjalaninya dengan indah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk hidup dalam kasih dan kebersamaan, bukan dalam kesendirian. Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasih, yang selalu menyambut siapapun datang kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh iman. Ajarlah kami untuk memiliki iman seperti Ibu Sirofenisia yang tidak pernah menyerah dalam mencarimu. Bantulah kami untuk tidak membeda-bedakan sesama, tetapi melihat semua orang sebagai saudara dalam kasih-Mu. Tuhan, tuntunlah kami agar iman kami tidak sekedar menjadi ritual, tetapi hidup dan nyata dalam setiap tindakan kami. Jauhkanlah dari kami sikap sombong, fanatik, dan merasa lebih baik dari orang lain. Jadikanlah hati kami lapang untuk menerima dan mencintai setiap orang tanpa melihat perbedaan, sebab Engkau sendiri tidak membeda-bedakan kami. Semoga dalam hidup kami selalu menyatukan, bukan memecah belah, selalu mengasihi, bukan membenci, selalu membangun, bukan menghancurkan. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap perjumpaan kami dengan sesama. Kami berserah pada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, hari ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.